Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membagikan tips dan trik dalam membuat video promosi yang nantinya diharapkan bisa membantu teman-teman mahasiswa Universitas Wiraraja dalam melaksanakan KKN. Oke, seperti kita ketahui bersama ya, di era digital ini konten berupa video lebih diminati dibanding konten foto dan teks saja. Hal ini sangat terlihat dari berbagai macam media sosial, konten video lebih banyak. Jadi bagaimana orang penggunanya menggunakan fitur-fitur video tersebut. Sekarang juga yang populer adalah TikTok misalnya. Jadi semuanya video sedang booming. Itulah sebabnya tren konten di dunia digital juga mengalami pergeseran. Meskipun tidak sepenuhnya meninggalkan konten berupa gambar diam dan teks, tetap saja sangat terasa oleh kita dominasi konten video ya. Dalam membuat sebuah video dan merekam gambar bergerak untuk digital marketing misalnya di sosial media tentu bukan hal yang sepele. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan ya. Misalnya dari perangkat yang mumpuni yang harus kita pakai gitu ya untuk proses perekaman dan editing. Kemudian tim yang ahli bidangnya. Selain itu kita juga harus melakukan berbagai persiapan dan menyusun konsep video marketing terlebih dahulu. Misalnya membuat storyboard untuk pengenalan produk, serta menentukan video marketing tersebut akan tayang di platform media sosial yang mana. Karena setiap media sosial memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karena di sini teman-teman tidak diajarkan pembuatan video sama sekali, maka di video ini saya akan membahas poin terpenting pada sebuah produksi video hingga bisa diproduksi secara low budget tentunya. Oke, apa saja poin penting itu? Yaitu yang pertama adalah sentuh emosi pemirsa. Konten yang baik itu adalah konten yang bercerita dan mampu mengunci perhatian penonton hingga akhir. Jadi ketika teman-teman bisa membuat penonton menonton konten dari awal sampai akhir, itu termasuk sebuah konten yang berhasil. Umumnya teknik yang digunakan untuk mencapai keberhasilan itu yaitu menggunakan teknik show don't tell, atau kalau sekarang istilahnya populer disebut storytelling. Jadi dengan storytelling ini buatlah data yang valid dengan cerita yang menarik. Lalu seperti apa sih cerita yang menarik itu? Cerita menarik itu adalah yang bagus tentunya ya. Nah, terus cerita yang bagus itu yang seperti apa? Cerita yang bagus itu yang menyentuh emosi audiensnya. Nah, emosinya bisa apa saja? Bisa bahagia, lucu, marah, sedih, takutan, kaget, atau terkejut, dan emosi-emosi lainnya. Cukup salah satu saja, teman-teman bisa menyentuh emosi dari penonton, itu akan keren. Jadi apapun jalan ceritanya, hal terpenting dalam membuat video digital marketing adalah pesan dan keunggulan dari produk harus tersampaikan dengan baik dan dapat diterima serta diminati oleh lebih banyak audiens. Kemudian poin selanjutnya yang kedua yaitu buatlah singkat tapi efektif. Membuat video yang singkat namun berisi harus benar-benar kita lakukan karena banyaknya beragam sosial media dan banyaknya konten-konten yang diproduksi membuat para penonton, para pengguna sosial media tidak punya waktu untuk menonton hal yang tidak dia sukai. Jadi ketika dia melihat misalnya di feed sebuah video gak menarik, langsung aja di swipe, di scroll. Jadi seperti itu. Tentu kita tidak mau konten kita berada seperti itu. Nah, kita ingin ditonton dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, buatlah singkat tetapi efektif. Misalnya, gunakan 15 hingga 30 detik. Dalam waktu yang singkat itu, suguhan berupa cerita kepada penonton. Jangan hanya menjelaskan produk dan meminta mereka untuk membeli. Karena waktu 15 detik itu, jika digunakan hanya dengan ucapan untuk ayo beli produk ini dan hal semacamnya, itu sangat-sangat lama. Namun, 15 detik itu jika kita menyuguhkan cerita maka itu sangat-sangat singkat dan disitulah tantangannya, dan jika berhasil maka pemirsa akan kembali mengunjungi dan menantikan video-video teman-teman selanjutnya. Kemudian
Yang ketiga yaitu plot twist. Plot twist adalah teknik menulis yang memberikan elemen kejutan karena sifatnya yang tidak dapat diduga. Menulis plot twist yang baik adalah sebuah tantangan. Jadi plot twist yang baik itu bisa memberikan impact yang berkesan dan sulit dilupakan. Jadi akan terus menempel di benak penonton. Namun sebaliknya, jika plot twistnya jelek, maka akan membuat penonton akan merasa kecewa atau bahkan dicurangi. Lah, kok bisa seperti ini ceritanya? Pasti males nih buatnya, males bikin cerita. Itu kita tidak mau itu terjadi. Jika ingin melihat plot twist yang bagus, kita bisa banyak menemukannya ya di iklan-iklan Thailand misalnya. Ketika kita menontonnya, rasanya tuh hati kita seperti auto tersentuh gitu ya. Saking bagusnya ceritanya gitu loh. Sederhana tapi ngena aja bawanya. Kalian juga bisa membuat konten emosional yang dengan plot twist seperti itu, yang tidak terduga. Nah, itu sebenarnya senjata ampuh tuh. Jadi teman-teman bisa pelajari lebih dalam itu tentang plot twist. Oke, itu saja, nggak usah banyak-banyak dulu ya. Jika teman-teman bisa memaksimalkan ketiga poin tersebut, maka dijamin konten yang teman-teman buat bisa jadi auto keren meski videonya diproduksi dengan peralatan sederhana. Berarti kamera dan peralatan bagus dan mahal itu nggak penting ya. Bukan seperti itu. Cerita bagus, peralatan yang bagus itu sama pentingnya. Tapi jika kita disuruh memilih hanya salah satu karena keterbatasan yang kita miliki, maka saya akan lebih memilih cerita yang bagus. Jadi bagaimana membuat cerita yang bagus terlebih dahulu. Itu. Baru kemudian kita pikirkan alatnya. Jika teman-teman ingin video tutorial cara membuat video, tinggal search aja ya di YouTube, banyak sekali di situ video-video bagus mulai dari pengambilan gambar hingga proses editing gitu ya. Beberapa saya akan coba tulis di link deskripsi ya, mulai dari tutorial hingga pengetahuan dasar pengambilan gambar. Oke teman-teman, tetap semangat, terus belajar, perluas cakrawala wawasan kita. Sampai jumpa.